Jawa Timur mulai menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Kasus aktif terbanyak terjadi di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Hingga 27 Februari, kasus aktif di Jawa Timur mencapai lebih dari 33.000 pasien. Sekitar 80% diantaranya menjalani isolasi mandiri. Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi mengatakan, banyak kasus positif saat ini tanpa gejala atau setidaknya gejala ringan mirip flu biasa. Mayoritas pasien menjalani isolasi mandiri dan mendapatkan obat-obatan melalui telemedicine atau mengambil di puskesmas terdekat. Salah seorang pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri, Rosi Febrianita, mengaku merasa lebih tenang ketika berada di rumah. Secara psikologis, ia yakin kondisi ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dosen di sebuah universitas negeri di Surabaya itu memanfaatkan waktu selama isoman dengan tetap mengajar. Hal lain adalah dukungan dari lingkungan sosial yang relatif lebih baik dibandingkan awal pandemi. Dukungan itu datang dari keluarga, teman, dan tetangga. Lingkungan sekitar juga teman-teman kerja sangat mendukung ya. Artinya maksudnya memberikan dukungan yang positif, semisal memberikan kalimat penyemangat, juga ada beberapa kiriman vitamin, kemudian makanan, karena selama isoman juga kami tidak bisa keluar. Seperti itu, dan saya rasa itu yang paling penting adalah mendapatkan dukungan positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan bila masyarakat memutuskan menjalani isolasi mandiri. Dokter spesialis kedaruratan, Tri Maharani menegaskan, perlu ada penilaian ketat terkait aspek klinis dan fasilitas di rumah. Misalnya, apa gejala klinis yang dialami, riwayat kesehatan pasien, kondisi rumah, dan jumlah orang yang ada di dalam rumah. Pasien berusia di atas 45 tahun, bergejala terutama sesak nafas, memiliki komorbid, kondisi rumah tidak memadai, disarankan untuk isolasi di fasilitas kesehatan yang memadai. Pasien isoman diminta tidak segan-segan menghentikan isolasinya dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika muncul gejala-gejala klinis ke arah sedang dan berat. Adalah jika ada tanda dan gejala yang makin memberat. Misalnya tenggorokan kita semakin nyeri, tidak bisa menelan, kemudian ada rasa sesak, ada peningkatan dari suhu tubuh yang sangat tinggi, saturasi yang menurun, maka secepatnya kita menghentikan isolasi mandiri tadi dan kita segera pergi ke pelayanan kesehatan. Yang tidak kalah penting adalah warga yang memilih isoman harus melapor ke puskesmas atau melalui tautan yang disediakan Kementerian Kesehatan. Laporan ini penting karena pelaku isoman akan mendapatkan pemantauan kondisi kesehatan dari dokter sekaligus pasokan obat selama isoman. Di satu sisi, isoman mampu menurunkan beban kerja fasilitas kesehatan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan di tingkat puskesmas wajib memantau kondisi kesehatan pasien dari rumah ke rumah. Miftah Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.